Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Tahu segala beban terberat bagi hamba-hambanya. Beban terberat dari hidup ini ketika batin tidak berjumpa dengan ketenangan. Sungguh kecemasan, kegelisahan adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Makanan yang enak tidak pernah bisa dinikmati oleh orang yang selalu dicekam keresahan. Rumah yang lapang tidak bisa dinikmati oleh hati-hati yang gelisah. Kedudukan yang tinggi atau apapun yang sangat dirindukan oleh manusia tiba-tiba sirna tak berasa ketika batin ini kehilangan ketentraman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Jadi memang Allah sudah menjanjikan bahwa kita ini bakal ditimpa sesuatu yang membuat kita merasa takut. Bakal terjadi. Yang jadi masalah, apakah kecemasan, ketakutan ini bisa kita kendalikan menjadi sesuatu yang bernilai positif, atau ketakutan, kecemasan ini menjadi bencana yang menghancurkan hidup kita. Saudara-saudara sekalian, orang sering mengatakan stres. Yang stres itu sebetulnya adalah sebuah suasana fisik, dan kalau secara psikologis sering juga disebut depresi. Saya bukan ahlinya, namun kurang lebih beberapa kecemasan, ketegangan di antara penyebabnya adalah yang paling dekat suasana keluarga. Orang tua bercerai, orang tua yang punya sikap kurang bijaksana, itu membuat ketegangan bagi anak-anaknya. Orang tua yang tidak adil atau orang tua yang memiliki reputasi yang buruk, perceraian, selingkuh, itu membuat orang tertekan. Sebaliknya, orang tua juga bisa merasakan stres ketika anaknya nakal, capek batin ini, atau kebanyakan anak pusing mengurusnya, atau yang tidak punya anak tertekan, nelangsa setiap lihat bayi, ada tidak ada, kalau tidak hati-hati sama ini. Atau anaknya bertindak hal-hal yang memalukan, anak bisa jadi bahan stres.
sebagaimana orang tua bisa jadi bahan stres buat anak-anaknya. Dalam sebuah rumah tangga juga bisa menjadi beban. Dalam pernikahan, suami yang terlalu kasar, egois, mau menang sendiri, istri yang pemboros, istri yang tidak menyejukkan di rumahnya, suami jadi stres. Dalam rumah tangga bisa kita dapati pertengkaran yang terus menerus, itu bisa membuat stres. Atau sebaliknya, rumah tangga hubungan yang bersifat pribadi tidak terpenuhi bisa jadi stres. Belum lagi besan mertua, ini biang stres kalau tidak hati-hati. Ikut campur urusan rumah tangga, ingin segala dibelikan, belum lagi titipan adik ipar, keponakan, stres. Ada lagi kalau kita lihat masalah hubungan interpersonal kita. Yang punya pacar, maaf ya, yang punya calon pendamping maksudnya, tiba-tiba dia menikah dengan yang lain, atau dia jatuh cinta kepada seseorang yang tidak jatuh cinta kepada dirinya. Atau kita dicintai begitu banyak orang yang tidak ada satupun kita yang mencintainya. Tiga, menginginkan kita dan tidak ada satupun yang cocok. Saya baru berbincang dengan seorang akhwat yang pusing karena diminati oleh 3 orang. Bisa hubungan dengan atasan, bisa hubungan dengan guru di sekolah, dosen pelit nilai, susah menyelesaikan tugas, tegang. Bayangkan di rumah dengan orang tua sudah bikin tegang, dengan calon jadi masalah, dengan dosen bermasalah. Ada lagi yang bisa bikin penuh ketegangan. Di sini ditulis tentang pekerjaan. Terlalu banyak kerjaan, stres, beban terlalu banyak, atau tidak cocok kuliah, mata kuliahnya tidak cocok, dia hobinya seni, diberi masalah fisika. Kuliah tidak cocok, ini bikin stres. Pekerjaan yang tidak cocok juga bikin stres. Mau musim mutasi, tegang, stres, takut dipindahkan ke tempat yang jauh. Musim PHK, stres. Ekonomi lagi sulit. Masalah ekonomi bisa bikin stres. Kebutuhan yang tidak pernah cukup, anak makin banyak, membanting tulang, ini stres. Belum lagi dagangan tidak laku, stres. Jadi luar biasa. Punya kerjaan bisa stres, tidak punya apalagi. Kebutuhan yang selalu tidak tercukupi itu bisa bikin tekanan yang luar biasa. Belum lagi masalah lingkungan. Bertetangga ini tidak mudah. Tetangga itu bisa mencuri kebahagiaan kita. Perilaku tetangga tidak cocok, waduh tegang. Apalagi yang satu seneng ngasah golok, apa nih? Yang satu nyambung ayam. Kalau tidak terampil mengolah diri, lingkungan ini menjadi beban yang luar biasa. Di sampingnya masjid, toaknya besar sekali dan mengarah tepat ke telinganya, bisa stres. Di samping pemain band, bisa stres.